Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awunu wa ta'allumu wa ta'awuntifah wal fa'ala wal istifada wa tadhakkur wa tadhkir wa hatta 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa 'ala al-huda wa dalal 'ala al-khairi wa tiba wa ijtillah wa mardatillah wa qurbi wa tawabi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, insyaallah kita hari ini memasuki pertemuan keempat ya. Keempat. Terakhir kemarin kita sudah membahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tarif daripada haid, istihadhah dan nifas, dan juga beberapa gambaran-gambaran daripada haid, istihadhah dan nifas. Saya sedikit mau tarojo. Ya, kemarin ada yang keliru. Itu kalau di cetakan saya halaman 38. Halaman 38. Yang pembahasan nifas, ya, pembahasan nifas. Yang contoh nomor 3 kemarin. Contoh nomor 3. Ini di sini dikatakan ra'at nufasa'u arba'ina yauman daman. Ya, ada perempuan keluar darah nifas, pertama kali melihat darah nifas yaitu 40 hari, 1 sampai 40 jam. Ya. Tumman qata'a asyrata ayyamin, lalu darahnya berhenti 10 hari, berarti dari 41 sampai 50. Selanjutnya, tumma 'adad damu wastamarra 15 yawman. Kembali lagi darahnya hari 51 sampai 15 hari ke depan 65. Ya, 65. 65 di sini sudah melewati batas maksimal nifas apa belum? Sudah. Maka di sini dikatakan fahadhil mar'atu tu'addu mustahadatan fin nifasi turaddu ila ihda suwaril mustahadhah fin nifas allati satati al haditsu anha. Maka 51 sampai 65 di sini. Kalau kemarin saya mengatakannya 51 sampai 60-nya itu masih nifas, ya kan? Wa ma ba'daha itu istihadhah. Salah. Oke. Yang benar adalah dia dari 51 sampai 65 itu semuanya istihadhah. Istihadhah. Karena kenapa? Karena dia sudah melewati adah daripada nifas. Ya. Adah wanita nifas itu berapa hari? 40. Adahnya itu 40 hari. Jadi kalau udah ada di angka di atas 40 hari, habis itu darahnya lanjut terus dan melebihi 60, semuanya istihadhah. Itu, semuanya istihadhah. Jelas ya? Dan kalau di 60-nya itu nggak ada berhenti sama sekali. Maksudnya antara 51 ke 65 itu ya tasyul terus, nggak pernah berhenti sama sekali. Berbeda halnya kalau misalkan nanti dari 51 berhenti di 59 misalkan. Beda 59. 51 sampai 59. Apa kita hukuminya? Masih nifas, gitu ya. Masih nifas. Jelas ya? Ya, seperti itu. Kalau misalkan dia nanti nifasnya berarti 15 hari di masa nifas Gimana? di masa dia masih Nakoknya 15 hari. 15 hari. Terus Berarti yang setelah itu dia nggak dibilang masih di masa nifas.
habis itu keluar lagi misalkan masih di nifas lagi, masih di masa nifas lagi. Nampaknya berhenti 15 hari. Ya, berarti haid. Ya. Itu kemarin udah kita jelaskan. Udah sih, di situ aja sih. Jadi nggak perlu dicari takmilatan liapolitukernya ya. Kemarin salah. Kita kemarin sudah memasuki pembahasan ma yahrumu bil haidi wan nifasi. Hal-hal yang dilarang bagi wanita haid dan wanita yang sedang nifas. Kemarin kita sudah ngebahas as-sholat ya, di antaranya yaitu sholat. Wanita yang haid haram untuk sholat, hatta wudhu dengan niat ibadah saja haram. Yang kedua, asani at-tawafu. Nah, ketemu ya? At-tawafu, kalau catatan saya halaman 43. Ya harumu 'alal haidi qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi masyaikhihi fid dharain amin. Asani at-tawafu yahrumu 'alal haidi wa nufasa'i at-tawafu bil Ka'bah ya. Dan diharamkan juga wanita yang haid dan nifas itu tawaf. Wa dalilu 'ala hurmati tawafi qauluhu alaihi salatu wassalamu at-tawafu bi manzilati sholati. Tawaf itu seperti halnya salat. Illa annallaha qad ahalla fihi an-nutqa. Hanya saja Allah membolehkan di dalam tawaf itu an-nutqa, berbicara. Dua, dalilnya warawal Bukhari wa Muslimun an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laha lamma hadat fil haji. Nabi SAW berkata kepada Sayyidah Aisyah ketika sedang berhaji, isna'i ma yasna'ul haju, lakukan apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang berhaji, ghaira alla tatufi fil bait, kecuali kamu nggak boleh tawaf, gitu ya. Berarti selain tawaf, rangkaian haji boleh, karena tawaf seperti sholat. Tiga, waqad ajma'al ulama ala tahrimi tawafi 'alal haidi wan nufasa'i. Sepakat para ulama haram tawaf bagi haid dan nufasa. Wa ajma'u, dan mereka sepakat annahu la yasihhu minha tawafu fardin wala tatawwu'in. Mau itu tawaf yang fardu atau tawaf yang tatawu itu haram. Tawaf fardu seperti apa? Tawaf yang nadar, gitu ya. Wa ajma'u anna al-haidha wan nufasa'a la tumna'u min syai'in min manasikil haji ma'ada tawafa wa rak'ataihi. Ya. Dan sepakat para ulama tidak boleh bagi wanita yang haid dan yang sedang nifas itu untuk tawaf, ya. Hanya tawaf saja, hanya tawaf dan rak'atai tawaf. Ya. Salat sunnah tawaf. Gitu. Adapun rangkaian manasik haji yang lain itu boleh. Wukuf, sa'i, lain-lain itu boleh. Ats-tsalitsu war-rabi'u massul mushafi wa hamluhu. Yahrumu 'alal haidi wan nufasa'i massul mushafi wa hamluhu. Haram bagi wanita yang haid dan yang nifas itu menyentuh Quran, ya, memegang Quran dan membawanya. Liqaulihi ta'ala la yamassuhu illal mutahharun wa liqaulihi la yamassul Qur'ana illa tahirun. Ya. La yamassul Qur'ana illa tahirun. Di sini lafaz la yamassul Qur'ana illa tahirun. Ya. Dia itu lafaznya lafaz khobar kan? Lafaznya lafaz khobar. Dalam artian Nabi SAW itu seperti sedang mengabarkan la yamassul Qur'ana illa tahirun. Hanya saja meskipun di sini lafadznya seperti khabar, gitu ya, lafadznya seperti khabariyah, tapi maknanya makna nahi. Ya, dalam artian di situ Nabi SAW melarang wanita yang sedang haid itu memegang Al-Quran. Wal muradu bil mushaf, yang dimaksud mushaf di sini apa? Kullu ma kutiba li dirasati Qur'anin, ya, walau ba'da ayatin mufhimatin, apapun ya, yang ditulis, gitu ya, yang ditulis, yang mana di situ ada ayat Qur'annya, meskipun hanya sedikit. Walau ba'da ayatin mufhimatin, wa yahrumu massul mushafi walau bi khirqatin, dan haram
bagi perempuan itu memegang mushaf meskipun dihalangi dengan khirqah, kain. Ya. Wa yahillu hamlul mushafi ma'a amti'atin in qasadal hamilu al-mata'a wahdah. Tapi boleh memegang mushaf ya, ma'a amti'ah, yang mana dibarengi dengan membawa barang-barang yang lain. Amti'ah itu barang-barang yang ya barang apapun lah, gitu ya, kerdus, gitu ya. In qasadal hamilu al-mata'a wahdah. Jadi caranya misalkan nanti wanita haid tersebut pengen membawa Quran, gitu ya. Tapi dalam keadaan haid, misalkan ini amtian, ya, misalkan ini barang, misalkan ini kardus lah, atau buku. Ini mushaf misalkan, ini mushaf. Cara bawanya ya tinggal begini, dengan niat dalam hati, saya hanya membawa amtiahnya aja, saya nggak membawa mushaf, gitu. Jadi buang pikirannya, saya sedang bawa mushaf, ya meskipun ya zahirnya di situ ada mushaf gitu. Tapi niatkan saja saya sedang tidak membawa mushaf, tapi saya sedang membawa barang, gitu. Itu nggak apa-apa. Wa amma in qasadal mushafa wahdahu fayahrumu. Adapun kalau misalkan dia sedang membawa amtiah, tapi dalam hatinya niat bawa Quran, haram. Wa amma in qasadal mushafa wal mata'a ma'an. Adapun kalau niatnya dua-duanya dalam hati, saya niat bawa amtiah dan membawa mushaf, aw lam yaqsid syai'an, atau dia enggak memaksudkan apa-apa, dia enggak niat apa-apa di dalam hatinya, fayahillu indal allamah al-Romli. Maka menurut Imam Romli boleh-boleh aja. Jadi sekedar bawa aja gitu, enggak berniat bawa amtiah, enggak berniat bawa mushaf. Adapun menurut Imam Ibnu Hajar yahrum. Ya, yahrumu inda Ibnu Hajar. Bagaimana kalau kita bawa mushaf yang sekarang kan ada artinya gitu? Apakah boleh atau enggak? Sama aja, kecuali kitab-kitab tafsir. Diperhatikan dulu ayatnya lebih banyak gak daripada tafsirnya. Kalau terjemahan, ya, terjemahannya plus ayatnya kan, ada ayatnya di situ. Sama aja itu dianggap mushaf. Tapi di kitab fikih saya sabik itu dibilang kalau itu boleh. Kalau terjemahannya doang, apa Quran dan terjemahan? Al-Quran dan terjemahan. Itu menurut siapa tuh? Menurut Imam siapa? Imam Said Sabiq. Wallahu a'lam. Tapi rata-rata Masyaikh Azhar seperti Asy-Syaikh Syihawi ya, itu mengatakan seperti itu. Sama saja. Terjemahan Al-Quran, kalau di dalamnya itu ada ayat Al-Qurannya juga full, ya itu sama aja mushaf. Baru yang khilaf itu nanti adalah kitab-kitab ta'lim, kitab-kitab pelajaran gini. Kan ada ayat Quran juga dalamnya, tapi ayat Qurannya paling cuma segelintir aja. Itu nggak apa-apa. Itu. Kalau yang sedang menghafal Quran niatkan itu zikir. Kalau zikir nggak haram bagi wanita haid. Kalau haram semuanya nggak boleh zikir juga kok. Gimana dapat pahalanya tuh kalau misalkan 15 hari haid gitu ya. Niatkan kalau ingin muzakharah hafalan Al-Quran, niatkan berzikir. Jangan niat baca Quran, gitu ya. Jangan niat baca Quran, niatin aja zikir udah. Boleh juga. Boleh juga. Niat di ta'lim boleh. Kan tadi katanya kalau lembaran yang ada Al-Quran nggak boleh juga ya. Kalau ujian Al-Quran, niatkan jangan baca Quran. Intinya itu. Intinya jangan diniatkan baca Quran. Jangan diniatkan menulis Quran, niatkan aja itu zikir. Karena kan Quran zikir juga kan? Gitu. Niatkan aja zikir. Mafi muskilah. Ada pertanyaan lagi? Kalau misalkan kayak tulisan-tulisan ini tuh, itu ada tulisan Quran, itu punya gimana? Ditasawurkan dia sama seperti Quran atau ketika dibacanya? Enggak, membawa dia kayak tulisan dinding tapi kayak kursi, bawa kaligrafi Quran gitu. ya hukumnya sama nggak?
Sama kita yang membawa Quran. Hukumnya sama. Hukumnya sama, itu ada ayat Al-Qur'annya. Makanya di sini dikatakan dari walau ba'du ayatin mufhimatin gitu ya. Apapun yang ada tulisan Al-Qur'annya, walau ba'du ayatin mufhimatin. Hatta kaligrafi yang ada tulisan Qur'annya itu sama hukumnya. Haram. Kalau kata tadi yang apa tertentu, misalkan emang yang bergizi ada mau nambah, Nggak boleh. bisa. Nggak boleh. Haram. Nggak boleh. Al-khamisu al-lubthu fil masjid. Ya, berdiam di dalam masjid. Yang dimaksud masjid di sini masuk juga di dalamnya musola ya, jangan diartikan nanti berdiam diri dalam musola boleh, enggak, musola juga masuk. Yahrumu 'alal haidi wan nufasa'i al-lubthu fil masjid liqaulihi sallallahu alaihi wasallam inni la uhillul masjida li haidin wala li junubin. Ya, jelas. Wa kadzalika yahrumu taraddudu fil masjid. Dan nggak boleh taradud itu mondar-mandir, nggak boleh mondar-mandir lari-larian di dalam masjid yang sedang haid. Li'anna taradduda yushbihul muqtan. Karena yang namanya mondar-mandir itu ya seperti orang yang sedang berdiam di dalam masjid. As-sadisu qiraatul Qur'ani bi qasdil qiraah. Nah, membaca Quran dengan niat membaca Quran itu. Ya, membaca Quran tersebut. Yahrumu 'alal haidi wan nufasa'i qiraatul Qur'an. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la yaqra'ul junubu walal haidu syai'an minal Qur'an. Wa inna ma tahrumu qiraatul Qur'an bisyurutil atiyah. Nah, adapun di sini hal-hal yang diharamkan dalam artian ketika dia dikatakan haram membaca Quran kalau terpenuhi syarat ini. Pertama, kauniha biqasdil qiraah wahdaha aw ma ghairiha. Nah itu. Misalkan dia si haid ini ya, si perempuan haid ini ketika ingin muzakarah itu dia muzakarah hafalan Qurannya, dia niatkan untuk membaca Al-Quran dan untuk muzakarah atau untuk zikir, maka ini haram juga karena ada qasdul qiraahnya juga di sini. Fa'il lam taqsidil qiraata. Adapun kalau tidak bermaksud qiraah Quran sama sekali, bi an qasadatin dzikra, misalkan dia hanya berniat untuk zikir, awil mawa'idho atau sedang ustazah misalkan sedang ingin menyampaikan mau'izah, habis itu mengeluarkan ayat Al-Qur'an, awil qasasa atau menceritakan sesuatu pakai ayat Al-Qur'an, awil tahassuna atau dengan tujuan untuk menjaga hati gitu ya. Walam taqsid ma'ahal qira'ata, dan tidak bermaksud untuk membaca Al-Quran, lam yahrum, boleh, nggak apa-apa. Wa idza atlaqat, kalau dia hanya bermaksud untuk mawa'id saja atau tahassun saja atau zikir saja, malish. Bi an atlaqat maksudnya tidak berniat sama sekali. Bi an lam taqsid syai'a, dia nggak berniat sama sekali, nggak berniat apa-apa ketika baca atau ketika muzakarah gitu, dia nggak niatin apa-apa, cuman niat baca Al-Quran aja udah. Cuman dalam hati nggak niat apa-apa, habis itu dia baca ayat-ayat Quran gitu. Fakadzalika la yahrum. Kedua, kauniha bil lafzi bihaitsu tusmi'u nafsaha. Tuh. Yang dimaksud qiraah itu minimal ketika dia ucapkan, ketika dia lafadzkan, dan minimal terdengar oleh telinga sendiri. Misalkan bisik-bisik gitu. Bisik-bisik kan terdengar oleh telinga sendiri. Walihada fala yahrumu ijra'ul qiraati 'alal qalbi min ghairi tahrikil lisan. Dalam hati bacanya enggak apa-apa. Wa kadzalika an-nadhru fil mushafi min ghairi tahrikil lisan juga la yahrum. Meskipun dia melihat mushaf, habis itu dia bacanya dalam hati, nggak haram, gitu ya. Wa ajma'al fuqaha'u 'ala jawazit tasbihi wat tahlili wa sa'iril adhkari ghairil Qur'an lil haidi wal nufasa. Adapun tahlil selain Quran, tasbih selain Quran boleh. Kalau wirid yang ada di dalamnya Quran, Wirid yang ada dalamnya Al-Quran, habis itu dipegang. nggak dibaca.
dibaca. Niatkan, ya udah niatkan aja sedang wirid. Meskipun ketika nanti ada bacaan Al-Qur'annya, ada ayat Al-Qur'annya, niatkan itu sedang wirid. Dari awal udah niatin buat wirid aja. Gitu. Mau lebih aman lagi, bacanya dalam hati. Dan jangan dipegang. Itu aman udah. As-sabi'u as-sawmu. Ajma'atil ummatu ala tahrimi sawmi ala al-haidi wa nufasa. Ya. Sepakat para ulama, wanita yang sedang haid dan nifas haram berpuasa. Wa ala annahu la yasihhu sawmuha. Sekalipun nanti dia ngeyel buat puasa, enggak sah puasanya. Ya. Wa dalilu ala tahrimi sawmi, dan dalil enggak boleh puasanya ya. Hadits Aisyah radhiyallahu taala anha alladzi rawahu Muslimun qalat kunna nu'maru bi qada'i shaumi wa la nu'maru bi qada'i sholati. Fadalla ala annahunna kunna yuftirna. Ats-tsaminu at-talaqu. Yahrumu talaqul haidi fihi liqaulillahi ta'ala ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddata. Haram wanita yang sedang haid itu ditalak. Wa ma'nal ayati idza aradtumut talaqa, wahai para suami, kalau kalian udah mendesak sekali misalkan pengen mentalak istri kalian gitu ya, fatalliquhunna li'iddatihinna, ai maksudnya apa? Di awalihima bi an yakuna talaqu fi tuhrin lam tumassu fihi. Mentalaknya harus ketika dia sedang tuhur, nggak boleh ketika lagi haid. Litafsirihi sallallahu alaihi wasallam bidzalika. Nada bacanya salah. Litafsirihi sallallahu alaihi wasallam bidzalika. Nah, gitu. Wa qauluhu ta'ala wa ahsul iddata. Tadi poin pertama, para suami nggak boleh mentalak para istri. Ya, nggak boleh mentalak istri kalian itu ketika sedang haid. Poin kedua, wa ahsul iddata ay ihfaduha lituraji'u. Ya. Ya, lituraji'u qabla faraghiha. Ya. Ihfaduha lituraji'u qabla faraghiha. Ingat, berarti tadi poin pertama haram bagi para suami itu mentalak istrinya ketika haid. Kenapa? Wa ahsul iddata. Maksudnya ihfaduha lituraji'u qabla faraghiha, karena ya soyokianya mentalaknya ya nanti ketika iddah gitu ya. Dalam artian ketika tuhur ya. Karena pada saat iddah gitu ya, itu biasanya para suami itu merujuk istrinya, ya, merujuk istrinya ketika iddah. Jelas ya? Karena biasanya ketika setelah ditalak gitu ya, itu ada kemungkinan nanti ada rujuk. Seperti itu. Walamma talaqa Ibnu Umar imra'atahu, ketika Sayyidina Ibnu Umar itu mentalak istrinya, wa hiya haidun, amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi raj'atiha, langsung disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam rujuk kembali gitu ya. Wa imsakiha hatta tathura, ya, dan disuruh tahan dulu. Wal illatu fi dzalika, kenapa? Annaha tatadarraru bitulil iddah, karena nanti iddahnya makin lama. Kalau ketika haid ya, ketika haid habis itu ditalak, iddahnya makin lama. Ngerti gak? Kenapa iddahnya makin lama? Perlu diperhatikan kata-kata salah satu puluh. Al-Qur'u itu bisa jadi maknanya iddah, bisa jadi maknanya haid, bisa jadi maknanya tuhur. Seorang wanita yang diceraikan, ya, seorang wanita yang ditalak itu nanti harus ada masa iddahnya.
Ya, masa iddah wanita yang ditalak berapa? Hah? Salah tata kurung, ya, salah tata kurung. 3 kali haid atau 3 kali suci. Al-asah yang dimaksud kurun di situ adalah haid. Terus tiba-tiba ada seorang suami pengen mentalak istrinya ketika haid, maka nggak boleh. Karena kenapa? Haid itu kan masa iddah, ya kan? Haid itu kan masa iddah. Kalau ditalak pada saat haid, ya, ditalak pada masa haid, yang mana nanti iddahnya baru mulai ketika ditalak, makin lama nanti, makin lama iddahnya. Kasihan dia ditahan terus, ya. Kasihan istrinya ditahan terus. Masa iddah itu kan tujuannya agar wanita tersebut tidak langsung dinikahi oleh laki-laki lain. Ya, jelas ya? Ada yang masih kurang ngerti? Yang barin terutama. Masa iddah itu tujuannya agar si wanita tersebut tidak langsung dinikahi oleh laki-laki lain, dan tujuan lainnya adalah agar tidak ikhtilatul ansab. Karena kalau habis ditalak 3 misalkan, besoknya langsung ada yang ngelamar dinikahi lagi, ada kemungkinan ikhtilatul ansab di situ. Karena bisa jadi sebelum ditalak istrinya tadi didukhul gitu ya. Setelah cerai habis itu dinikahi sama orang lain, didukhul. Nah, ada kemungkinan ikhtilatul ansab di situ. Makanya ada masa iddah. Maka tidak boleh perempuan haid itu ditalak karena nanti masa iddahnya makin lama. Itu kasihan. Wa kadza yahrumu alaihi ayyutalliqaha fi tuhrin jama'aha fihi. Wa inna ma yahrumu talaqul haidi in lam tabdhul malan fi muqabil talaqi, fa in badalat malan fi muqabil talaqiha lam yahrum. Diharamkan mentalak seorang yang haid in lam tabdhul malan fi muqabil talaqi. Tabdhul di situ maksudnya tu'ti, kalau dia tidak memberi ganjaran malan, ya, tidak memberi upah fi muqabil talaq. Fa in badalat malan fi muqabil talaqiha lam yahrum. Apa maksudnya? Misal badalat, di sini kan badalat berarti domirnya muannas ya, berarti yang memberi upah agar dia ditalak berarti si istrinya. Oke? Misal ada seorang wanita haid, ya, istrinya sedang haid, membayar suaminya agar dia ditalak pada saat haid karena udah empat banget sama suaminya kayaknya ya. Pokoknya talak saya gitu ya, meskipun lagi haid gitu. Lalu ditalak oleh suaminya. Apakah boleh? Boleh. Maka boleh. Karena ilah diharamkannya mentalak pada saat haid, ya. Ilah diharamkannya mentalak wanita yang sedang haid itu adalah masa iddah tadi, masa iddah si wanita. Ya. Takut masa iddahnya makin lama, bitulil iddah, akhirnya nggak boleh ditalak pada saat haid. Tapi kalau si istrinya itu rela-rela aja ditalak pada saat haid, ya udah nggak apa-apa. Bahkan dia sampai rela-rela buat ngeluarin duit buat agar ditalak pada saat itu juga, nggak apa-apa. Gitu ya. At-tasi'u, tadi nama lainnya khulu, ya, kalau dalam kitab fikihnya khulu, yaitu si istri itu minta si suami agar ditalak, lalu dia memberikan upah kepada suami. Gitu. Karena hak talak itu sepenuhnya ada pada suami. Okay? Istri nggak punya hak mentalak. Jadi mau nggak mau harus maksa suaminya untuk mentalak. Makanya nanti ada bahasa cerai gugat kalau di Indonesia. Ke pengadilan dulu ngajuin, saya udah nggak kuat misalkan. At-tasi'u al-mururu fil masjidi id khafat talwithahu. Kalau tadi
nggak boleh al-mukthu fil masjid. Kalau berdiam diri di dalam, kalau nggak mondar-mandir, lari-larian misalkan, nah itu nggak boleh, haram jelas. Kalau al-murur fil masjid, bagaimana hukumnya? Yahrumu alal haidi wan nufasai al-mururu fil masjid. Al-murur itu maksudnya sekedar lewat. Misalkan nggak ada jalan lain gitu ya, yang mana dia harus masuk masjid gitu. Misalkan di luar masjid isinya ada singa, ada apa misalkan. Mau nggak mau dia harus lewat masjid gitu ya. Apa hukumnya? Yahrum, haram. In khafat stalwitahu. Kalau khawatir bakal mengkotori masjid gitu ya, maka haram. Walau ihtimalan, meskipun dia cuman dalam hati, wah ini kayaknya saya bakal mengkotori masjid kalau misalkan lewat doang, maka haram gitu ya. Walau ihtimalan, ihtiyatan lahu, ihtiyatan lil masjid. Tapi kalau misalkan perempuan tersebut yakin aman-aman aja gitu ya, dalam artian perempuan tersebut dalam keadaan haid udah menggunakan qutnah dan lain-lain ya, maka kalau yakin ya, maka boleh masuk masjid dan sekedar jalan itu boleh. Wa mithlul haidi wan nufasai kullu dhi khabatin yukhsha minhu talwithul masjidi fa in aminat talwithul masjidi kuriha. Adapun yang semisal haid ya, kayak misalkan yang laki-laki habis main bola gitu, main bolanya di lumpur, kotor banget gitu ya. Habis itu pengen masuk masjid ya. Apapun itulah, karena dia ada kotoran, ada najis gitu ya. Maka itu tetap kalau misalkan sekedar kotor-kotor tadi ya, itu jatuhnya makruh. Kalau khawatir mengkotori masjid. Al-ashiru mubasyaratu ma baina surrati wa rukbah. Dan yang ke-10 haram baginya ya, itu mubasyarah baina surrah wa rukbah. Apa maksudnya? Ajma'al fuqaha'u ala tahrimi wat'il haidi. Sepakat para fuqaha kalau wato yang menjima istrinya itu haram ketika haid. Oke, haram. Berbeda halnya dengan mubasyarah ya, al-mubasyarah baina surrah wa rukbah. Mubasyarah itu pengertiannya kelihatan nggak? Bina kelihatan benar. Ya. Tadi sepakat para fuqaha kalau wato haram. Kalau al-mubasyarah baina surah wa rukbah bagaimana?
Al-mubasyarah baina surah wa rukbah itu maksudnya al-lamsu sawa'un bisyahwah amla. Ya, memegang. Mau di situ ada syahwat atau tidak. Adapun sekedar nadrun, ya, adapun sekedar melihatnya baina surah wa rukbah fala yahrum. Ya, fala yahrum. Dengan syarat istrinya sendiri ya maksudnya. Liqaulihi ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahir qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahir wa la taqrabuhunna hatta yatahhurn fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin wal ahadits fi sahihatil waridati fi dzalika. Lalu dalil dari hadisnya qala Syafi'i man fa'ala dzalika faqad ata kabiratan, yang melakukan hal tersebut gitu ya, mubasyarah baina surah wa rukbah, wato, ini masih menjelaskan tentang wato, yang mewato istrinya ketika wanitanya sedang haid, faqad ata ay fa'ala, qad fa'ala kabiratan, maka dia sudah melakukan dosa yang besar. Seandainya tetap melakukan, nah, dianjurkan kalau di dalam mazhab Syafi'i dianjurkan membayar kafarat, ya, dianjurkan membayar kafarat 1 dinar, dianjurkan, disunahkan. Kalau di mazhab Hanafi, kalau di mazhab Hambali wajib bayar kalau mewato istrinya ketika sedang haid. Wa kadzalika tahrumul mubasyaratu, dan juga haram baginya mubasyarah baina surah wa rukbah, yaitu al-lamsu maksudnya. Wa dzalika li hadits Ibnu Umar alladzi rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi bi ma'nahu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yahillu lirrajuli min imra'atihi wa hiya haidun faqala ma fawqa al-izar. Ketika pada saat itu beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang diperbolehkan untuk kami kepada, ya, apa yang diperbolehkan bagi kami untuk istri-istri kita yang sedang haid? Kata Rasulullah SAW, maaf fawqa izar, dalam artian ya maaf fawqa asurrah. Wa fil hadithi an Aisyah qalat kanat ihdana idza kanat haidan. Pada saat itu Sayyidah Aisyah bilang, salah satunya kita gitu ya, idza kanat haidan fa arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyubashiraha amaraha an tattazira fi fawri haidatiha. Ittazaro yattaziru itu artinya mengenakan pakaian, gitu ya. Mengenakan pakaian. Jadi pada saat itu Sayyidah Aisyah mengatakan ketika ihdana, maksudnya siapa? Istri-istri Rasul gitu ya. Ihdana, ketika Nabi Muhammad SAW itu pengen mubasyarah kepada istri-istrinya gitu ya. Tentunya enggak secara bersamaan ya, harus pasang. Makanya syarat untuk poligami itu susah. Wahai para kaum Adam, ya. Rumahnya harus sama, gedenya harus sama tuh rumahnya. Enggak boleh satu kamar, enggak boleh satu rumah. Semisal Rasulullah SAW bermalam di rumah istri kedua misalkan, bermalamnya 2 hari, maka yang lain juga harus dapat 2 hari, gitu. Jadi kayak hutang gitu, harus setara. Kalau misalkan di istri ketiganya itu 10 hari, maka yang lain juga harus dapat 10 hari, gitu ribetnya. Jadi dipikir-pikir kembali. Belum juga kawin. Gitu ya. Ketika salah satu istri Nabi ingin dimubasyarah oleh Nabi SAW ketika sedang haid,
fi fawri haidatiha ay fi waqti haidatiha, itu amaraha an tatazira. Nabi SAW itu pasti langsung nyuruh pakai pakaian gitu, mengenakan pakaian. Tsumma yubashiruha, baru di mubasyarah, baru yulamisuha, maksudnya gitu. Tsumma yulamisuha, menyentuh istrinya dalam keadaan berpakaian. Qalat wa ayyukum, ya. Ayyukum maksudnya ayyuhaz zauj gitu ya. Ayyukum yamliku irbahu kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yamliku irbahu. Gitu. Irbun itu artinya anggota tubuh yang tidak terlihat. Anggota tubuh yang tidak terlihat. Aurat, ya, aurat. Wa ayyukum yamliku irbahu kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yamliku irbahu. Sebagaimana kalian para suami gitu ya, itu sudah memiliki seutuhnya istri kalian gitu. Nabi juga seperti itu, tapi ada prosedurnya gitu maksudnya. Wa ikhtalafa fuqaha'una asy-syafi'iyyah hal tahrumul mubasyarah am al-istimta'. Khilaf. Faqala ba'duhum innama tahrumul mubasyaratu. Mubasyarah sekedar yulamis ya, lames, menyentuh, itu haram. Wa bina'an alaihi fayahrumul lamsu sawa'un kana bisyahwah au biduniha. Mau itu ada syahwat atau tidak, ketika istrinya sedang haid enggak boleh menyentuh antara surrah sama rukbah. Dunan nadhari walau bisyahwah. Berbeda halnya kalau melihat saja, meskipun ada syahwat tidak haram. Wa qala ba'duhum, qala ba'du syafi'iyah bihurmatil istimta' fi bima baina surrati war rukbah. Wa bittali fayahrumun nadharu wal lamsu bi syarti ayyakuna bisyahwah. Maka kalau istimta kan mencakup di dalamnya nadhar juga. Nadhar itu bisa istimta. Istimta bisa dengan nadhar juga. Maka haram hatta melihat baina surrah wa rukbah li zaujatiha, kalau adanya syahwat. Kalau tidak adanya syahwat, melihat baina surrah wa rukbah li zaujatiha la yahrud. Gitu. Tinggal pengen ikut ulama yang mana, bisa dua-duanya Syafi'iyah. Al-hadiyah asyara at-taharatu bi niyyatit ta'abbudi. Idza hadatil mar'atu haruma 'alaiha at-taharatu bi niyyatit ta'abbud ma'a ilmiha bi annaha la tasihhu. Fata'tamu li annaha mutala'ibatun bil ibadah. Ya, enggak boleh bersuci, ya katakanlah berwudu itu dengan niat untuk ta'abbud, untuk beribadah. Maka haram karena dianggap bermain-main dalam ibadah. Meskipun dia melakukan wudu yang sunnah, wudu sunnah seperti wudu sebelum tidur, ya kan wudu sunnah, perkara yang sunnah ibadah bukan? Ibadah, haram hukumnya. Jadi tinggal niatin buat seger-segeran aja. Wa hadzal ladzi dzakarnahu min annahu la tasihhu taharatul haidi huwa fi taharatin li raf'i hadatsin sawa'un kanat wudu'an aw ghuslan. Wa amma taharatul masnunatu lin nadhafati, adapun taharah yang katakanlah untuk hanya membersihkan saja seperti mandi lil ihram ya. Untuk ihram, wal wukuf dan untuk wukuf, gusul untuk wukuf, waramil jamrah dan untuk melempar jumrah, famasnunatun lil haidi bila khilafin, maka nggak apa-apa. Wa yadullu alaihi qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Aisyah radhiyallahu anha hina hadat isna'i ma yasta'ul hajju ghaira alla tatufi, yang penting jangan tawaf. Khatimatun idan qata'a damul haidi wan nifasi lam yahilla qabla al-ghusli aw at-tayammumi ghairu sawmi wal talaqi.
ketika inqitok darah haidnya, ketika ada perempuan sedang haid, habis itu inqitok darah haidnya, ya, lam yahilla qabla al-ghusli awit tayammumi, maka dia tidak akan sah ibadahnya, gitu ya, kecuali dia harus mandi dahulu, gitu ya, atau tayamum, gitu ya. Ghairu shaumi wa talaq. Maksudnya apa? Semisal ada wanita haid, ya, ada wanita haid. Di akhir-akhir masa haidnya dia bangun kesiangan, bangunnya pas syuruk, udah syuruk bangunnya. Ternyata haidnya sudah berhenti. Maka apakah dia harus mandi dulu sehingga sah puasanya? Enggak, lanjutin aja puasa. Gitu, lanjutin aja puasa. Karena puasa dan talak, ya, itu nggak perlu harus ghusl dulu, harus taharah dulu. Jelas ya? Selanjutnya ad-darsu as-sadisu. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau misal dia langsung wudhu, gimana? Apa? Langsung Wudu untuk sholat. nggak bisa lah, nggak bisa. Ghairu shaumi wa talaqi. Hanya berlaku di saum, di puasa sama tolak aja, yang nggak perlu mandi. Kalau dia halamnya bisa apa? Halahnya fis safar. Ada air nggak? Safar nih ada juga, ada dua lagi nih keadaan nih. Dia keadaannya nggak memungkinkan untuk mandi. Tidak memungkinkan untuk mandi. Khilaf, fihi khilaf. Ada yang bilang dikarenakan di mazhab Syafi'i, ya, dikarenakan di mazhab Syafi'i itu meskipun ya ini dalam keadaan berhadas, ya. Kalau itu najis, ya, kalau darah haid najis. Kalau di dalam keadaan sedang ada najis gitu, maka yaudah tahan aja, nanti tinggal kodok sholatnya. Tapi kalau sedang dalam keadaan berhadas, misalkan kita nih lagi safar, kita nggak punya wudu, gitu ya. Kita nggak punya wudu dan nggak ada kemungkinan untuk berwudu, tapi udah masuk waktu sholat. Apa yang harus kita lakukan? Sholat dihormati waktu. Sholat dihormati waktu. Dan sholat dihormati waktu itu wajib diqadha dalam mazhab Syafi'i. Misalkan yang pulang-pulang ke Indonesia nih, misalkan waktu zuhur sama asar sama maghrib gitu, dia sholat dihormati waktu di pesawat gitu, maka ya wajib diqadha nanti. Tetap qadha lagi di dalam mazhab Syafi'i. Adapun di mazhab Maliki nggak perlu qadha. Gitu ya. Ustaz, kalau mihrab termasuk masjid? Apa? Mihrab termasuk masjid. Mihrab itu kayak gimana? Biasanya kan ada di samping imam itu. Tempat khutbah. Iya, di samping apa? Mimbar, mihrab kayak. Termasuk masjid atau enggak? Iya. Iya, termasuk masjid. Termasuk ya. Iya. Soalnya pernah dengar cerita Siti Maryam dia berdiri di mihrab dalam keadaan haid gitu. Mihrab. Tunggu. Iya, mihrab termasuk masjid. Hatta sohan, tahu sohan ya? Iya. Sohan itu pelataran. Itu al-asum itu tetap masjid. Jadi pelataran juga nggak boleh. Pelataran juga nggak boleh, karena dia termasuk masjid. Selanjutnya kita memasuki ad-darsu as-sadisu fil istihadati wa ma yalzamuha. Fil mustahadati wa ma yalzamuha. Arafna fi durusi sabiqah anna ad-dam al-kharija min al-farji imma ayyakuna haidan aw nifasan aw istihadatan wa la rabi'a laha. Thumma inna dam al-istihadah minhu ma yakunu aqibal haidi aw nifas wa lahu suwarun sayatil hadithu anha insyaallah fi darsaini al-qadimaini. Wa imma an la yakuna aqiba haidin aw nifasin fa huwa aidan dam istihadatin walakin la tajri fihi suwarul atiyatu wa dzalika ka'annata qabla sinil haidi. Misal ada seorang perempuan keluar darah sebelum
9 tahun qamariyah takribiyah, maka bukan darah haid, darah istihadah. Au qabla tuhri khamsata asyara gitu ya. Au naqasa an yaumin wa lailah. Au kana dama talqin wa lam nahkum bi annahu haid. Nah, yang mana akan kita bahas tafsirannya di bawah ini. Yang pertama, hukmul mustahadah. Haitsu hakamna bi anna ad-dama istihadatun aw damu fasadin fa innahu hadathun daimun yang qudul wudu'a. Yang namanya darah istihadah itu hadath, dinamakannya hadath. Daimun, hadathun daimun, makanya dia seorang wanita yang mustahadah itu dihukumi seperti daimul hadath. Ya, daimul hadath gambarannya seperti kalau ya di orang pada umumnya, di manusia pada umumnya itu seperti salisul baul, salisul madi, ya. Itu ada orang seperti itu yang kelenjar pipisnya itu bermasalah, hatta dia itu keluar keluar baulnya itu bisa di setiap saat, maka dia dikatakan daimul hadath atau salisul baul. Bagaimana caranya? Ya, caranya dia harus selalu memperbaharui pakaian dalamnya, gitu ya. Begitu pula yang salisul baul. Maka di sini dikatakan hukmul mustahadati haitsu hakamna bi anna dama istihadatun aw damu fasadin fa innahu hadathun daimun yanqudul wudu'a wa la yamna'u shauma wa sholata. Tetap wajib bagi wanita yang istihadah itu berpuasa dan sholat. Fal mustahadatu tagsilud dama, wajib membersihkan darahnya ketika sholat, ketika mau sholat. Wa tarbitu ala maudhi'ihi, ya, wa tarbitu ala maudhi'ihi wa tatawaddau li kulli fardin wa tusalli. Kata-kata di situ ada tarbitu ala maudhi'ihi, yashmalu al-hashwa awit ta'sib namanya. Ammal hasyu idqalu qutnatin aw nahwiha, aw nahwiha fil farji. Amma at-ta'sibu antar bito khirqatan, alal farj.
Ya, yang dimaksud watarbitu ala maudhi'ihi di situ yaitu mencakup hasyun sama ta'sib. Hasyun yaitu idkhalu qutnatin, memasukkan kapas gitu ya, atau semisalnya ke dalam faraj. Dan yang kedua ta'sib yaitu mengikat ya, mengikat khirqah, mengikat dengan kain. Mengikatnya dengan kain. Wa dalilu ala dzalika hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat ja'at Fatimah bintu Abi Hubaysh ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qalat ya Rasulullah inni imra'atun ustahabu fala adhuru afa ad'u salata. Ya Rasulullah, aku wanita yang sedang keluar darah istihadah, apakah aku harus meninggalkan salat? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la, innama dzalika irqun, itu darah penyakit. Wa laisa dzalika bil haidh, itu bukan darah haid. Fa idza aqbalatil haidatu fatruki sholata, baru kalau kamu menemukan darah haid gitu ya, maka baru tinggalkan salat. Fa idza dhahaba qadruha faghsili anki dama wa sholli. Kedua, ma yalzamul mustahadatu fi ma yalzamul mustahadatu fi'luhu idza aradati sholata. Yang diwajibkan mustahadah ya, ketika ingin salat. Apa yang harus dia lakukan? Yang pertama, antagsilal mustahadatu farjaha qabla al-wudu. Yang pertama. Yang kedua, antahsyua farjaha wujuban binahwi kutnin. Hasyayahsyu idkhalu kutnah ya, hasyun. Antahsyua farjaha wujuban binahwi kutnin ya, semisal kapas. Wa dzalika daf'an lin najasi aw takhfifan lahu, yaitu untuk menahan si najis tersebut. Wa inna ma yajibu dzalika yajibul hasbu gitu ya, bisyurutil atiyah ya. Ini diwajibkan hasbun ya, diwajibkannya idkhalu kutnah, memasukkan kapas itu kalau pertama an la tata'adda bihi ta'addiyan la yuhtamalu adatan, dengan syarat tidak sampai menyakitinya gitu ya. Kalau sakit nggak perlu hasbun gitu. Kedua, an la takuna shaimatan ya, dengan syarat kedua dia bukan dalam keadaan berpuasa. Fa in kanat shaimatan tarakatil haswa naharan ya, kalau sedang puasa nggak perlu haswa, nggak perlu idkhalu kutnah fi farjiha. Karena kenapa? Batal puasanya ya, batal puasanya. Tiga, antahtaja ilaihi, kalau perlu saja. Kalau perlu saja. Fa in lam tahtaj ilaihi lam yajib. Kalau cukup dengan dengan taksib, cukup dengan dengan pembalut saja gitu ya, mafi muskilah gitu ya, cukup diikat saja tanpa harus idkhalu kutnah, nggak apa-apa gitu. Tsalitsan antasiba ba'da dzalika al-farja. Jadi ini al-hasyu thumma ta'sib gitu ya, idkhalu kutnah, setelah itu diikat dalam artian ditutup, itu syarat kamalnya saja ya, syarat sempurnanya saja. Nah, baru yang ketiga ini kan antasiba ba'da dzalika al-farja, setelah idkhalu kutnah atau hasyun tadi, habis itu ditaksib. Nah, wa yajibul asbu bi syartain. Begitu pula taksib di sini wajib ya, dengan dua syarat. Antahtaja ilahi, kalau memang butuh gitu ya, bi an lam yanqati iddamu bil haswi. Jadi kalau misalkan darahnya sudah tertahan dengan hasyun, nggak perlu pakai taksib. Jelas ya? Kedua, alla tata'adda bihi ta'addiyan la yuhtamalu adatan. Fa in kana kadzalika lam yajib. Kalau taksib malah menyakitinya, nggak usah. Gitu ya. Wa hal yakfil ikhtisaru 'alal asbi, apakah cukup dengan taksib saja ya, dengan mengikatnya saja atau dengan menutupnya saja tanpa idkhalu kutnah?
Al-jawabu na'am yakfil iktisaru alal asbi in mana'ad dama. Kalau sudah mencegah darah, cukup pakai taksib. Wa tamadahu ar-ramliyu. Rabi'an an tatawadda'a ba'da dukhuli waqti shalah. Ya, saya kayaknya dia ketika dukhul waktu salat, masuk waktu salat, langsung wudu. Ya, wudu. Wala yajuzu an tatawadda'a qabla dukhuli waqti shalah li'annaha taharatu daruratin. Semisal ada perempuan, dia udah tahu bahwasanya dia lagi istihadah, dia lagi mustahadah. Dia wudunya sebelum masuk waktu zuhur. Habis itu dia sholat zuhur, maka sholat zuhurnya tidak sah. Karena kenapa? Karena dia sejatinya lagi dalam keadaan daimul hadas, gitu ya. Sedang daimul hadas. Maka orang yang daimul hadas, wudunya itu setelah masuk waktu sholat. Dan dianjurkan langsung sholat, gitu ya. Dianjurkan langsung sholat. Karena kalau nunggu lama-lama lagi, keburu keluar lagi darahnya. Jelas ya? Begitu pula yang salisul baul. Ya, yang salisul baul dianjurkan untuk wudu setelah masuk waktu sholat dan langsung sholat. Karena kalau ditunda-tunda, keburu keluar lagi baulnya. Gitu ya. Khamisan al-muwalatu bainal kulli. Harus muwalah. Ya, harus muwalah. Nggak boleh ada pemisah yang lama, gitu. Fatajibul mubadaratu bil hasyi ba'dal ghusl farji. Setelah mencuci farj, ya, setelah ghusl farji harus langsung di hasyun di situ. Idkhalu qutnah. Ya. Fal mubadaratu ba'da dzalika bil hasbi. Setelah itu baru di ta'syir, ya, diikat, ditutup. Selanjutnya wudu, ya, fal wudu'i, ya, fa-nya di situ harfu atfin. Ya. Fal wudu'i, ya, ada maknanya apa namanya? Ada jarak antara ma qoblal fa dan setelah fa. Makanya dia majrur. Fal wudu'i, gitu ya. Majrur dengan sebelumnya. Fas sholati baru bisa sholat. Gitu. Wala yajuzu laha ay lil mustahadah, dan tidak boleh bagi wanita yang sedang mengeluarkan darah istihadah antu akhiros sholata, mengakhir-akhirkan sholat li syai'in illa makana li maslahati sholat, kecuali kalau ada maslahat sholat di situ. Apa? Semisal wadalika kasatril aurati, semisal nggak ada untuk menutup aurat, misalkan ganti-gantian gitu ya, ganti-gantian sama yang lain gitu, maka boleh mentakhir sholat. Wantidoril jamaah, atau menunggu jamaah, maka boleh. Hal ini juga dilakukan untuk perkara umum ya, nggak mesti yang mustahadah saja. Semisal kayak kita boleh mentakhir sholat kalau alasannya tadi satrul aurah. Semisal kita nggak ada pakaian, gitu ya, hidup di zaman baheula gitu ya, nggak ada pakaian, itu harus ganti-gantian gitu, boleh kita mentakhir sholat gitu, karena harus adanya satrul aurah. Atau intidorul jamaah, atau menunggu jamaah, kita boleh mentakhir sholat kalau menunggu jamaah, biar dapat pahala jamaah, biar nggak sholat sendirian. Wa ijabatil muadzin, atau untuk menjawab muadzin. Wa iqamatis shalah waratibah al qabliyah. Fa in akharat li ghairi maslahati shalah, kalau dia mentakhir salat tanpa adanya maslahat salat, darra wa wajaba 'alaiha an tu'ida jami'a ma taqaddama. Misal udah masuk waktu sholat, dia udah mandi, dia udah mandi, nggak perlu mandi ya, dia udah takzil farjah, dia sudah hasyun idkhalu qutnah, dia sudah taksib, dia sudah wudu, tapi diakhir-akhirkan sholatnya tanpa adanya maslahat sholat. Oke? Katakanlah setelah sejam setelah itu, setelah wudu, drakoran dulu misalnya, maka ketika mau sholat harus ulang lagi prosesnya dari awal, harus ganti pakaiannya, ya, harus ghuslul farj lagi, hasyun lagi, ta'sib lagi, wudu lagi, baru sholat. Jelas? Kalau tidak ada
maslahat sholat. Sadisan, yajibu alaihal wudu'u li kulli fardin. Meskipun dia udah punya wudu dari waktu zuhur, di waktu asar wajib wudu lagi. Gitu ya. Wa kada yajibu alaiha li kulli fardin aidan tajdidu ghuslil farji wal aswi wal isabah fil asah. Dan dianjurkan menurut qaul asahnya Imam Syafi'i itu dianjurkan untuk ulang lagi prosesnya dari awal. Ini untuk wanita yang istihadah. Ya, ghuslul farj, aswun, taksib, wudu. Ya. Hal lil mustahadati an tatanaffal, apakah boleh seorang mustahadah itu melakukan hal-hal yang sunnah? Lil mustahadati an tatanaffala ma sya'at fil waqti wa ba'dahu. Gitu ya. Boleh wanita yang sedang istihadah, ya udah lakukan aja hal-hal yang nafilah. Meskipun misalkan dia sholat ba'diyah zuhurnya gitu ya, itu di luar waktu zuhur, itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Hukmu khurujid dami ba'dal asbi. Bagaimana ketika sudah ditaksib ya. Jadi tadi dia udah haswun, udah idkhal qubna, udah ditutup, udah ditaksib. Nah, keluar darah lagi. Bagaimana hukumnya? La yadur. Ya, la yadurru khurujid, maksudnya la yadur, la tubtil, tidak membatalkan. La yadurru khurujud dami ba'dal asbi illa, kecuali in kana bisa babin tafsirin fi syaddi, kecuali karena dia itu kelalaiannya dalam mengikat. Maksudnya fi syaddi itu fi syaddi taksib, ketika dia taksib, ketika dia mengikat dengan pembalut, itu dia ada ada celah sedikit yang menyebabkan darah tersebut keluar, gitu ya. Maka baru batal. Selanjutnya, hal yu'fa an damil mustahadah. Apakah ketika keluar darah istihadah itu yu'fa, dalam artian yang nggak batal, gitu ya? Yu'fa an kathirin wa qalili damil istihadah indal alamah Ibnu Hajar al-Makki. Menurut Imam Ibnu Hajar, mau banyak mau sedikit ya, yu'fa, nggak batal gitu. Wa yu'fa an qalilihi faqat indal alamah Ramli al-Bisri rahimahumullah. Jadi semisal lagi sholat gitu ya, kan tadi dia udah effort banget tuh pengen sholat, dia ghuslul farj dulu, habis itu hasyun, habis itu taksib, habis itu wudu, baru sholat. Ketika sholat keluar lagi darahnya, ya, maka yu'fa menurut Imam Ibnu Hajar, yu'fa an qalil wa kathir. Tapi di sini mafhumnya dalam artian nggak sampai yang mengotori pakaiannya katakan. Gitu. Kalau dia masih di dalam kuten malish, masih di dalam hasyun sama taksib itu, dalam artian nggak merembes gitu, itu yu'fa. Selanjutnya hukmun qita'i damil istihadah. Hukum inqita'nya darah istihadah, darah mustahadah. Idza tatawadda'atil mustahadah, ketika wanita yang istihadah itu berwudu. Tsumman qata'ad damu, habis itu inqita' darahnya. Ba'dal wudu, au fihi, atau ketika wudu. Au ketika wudu. Ai atna'al wudu. Au fi sholati, atau inqita'nya ketika salat. Fa in wasi'a zamanul inqita', kalau waktunya itu ketika zamanul inqita'nya itu cukup untuk wudu'an was sholata, ya, wajaba i'adatul wudu'i wa ma ma'ahu. Misal dia lagi wudu tadi, katakanlah setelah wudu atau ketika lagi wudu, habis itu dia nyadar ya, ketika ia sadari darah istihadahnya berhenti.
Kalau zaman berhentinya tadi ya, kalau darah berhentinya tadi itu cukup ya, cukup untuk dia wudhu habis itu sholat ya, dia wudhu habis itu sholat, maka dianjurkan untuk ulang wudhunya, untuk ngulangin wudhunya yang tadi. Jelas ya? Karena zahirnya ya mending wudhu dalam keadaan dia sudah sembuh dari istihadah, udah jelas nggak ada darah di situ. Mafhum ya? Wa illa bi an lam yasa zamanul inqita' wudu'an. Kalau zamanul inqita'nya itu enggak cukup untuk sholat, untuk wudu habis itu sholat, fala yalzamuha syai'un, maka enggak wajib diulang wudunya. Dalam artian enggak batal wudunya atau sholatnya. Gitu. Begitupun ketika sholat ya. Begitupun ketika sholat. Ketika sholat sadar nih darahnya udah berhenti gitu. Kalau waktunya kira-kira itu cukup untuk wudhu habis itu sholat, batalin aja sholatnya. Tapi ya gimana taunya ya? Batalin aja sholatnya. Atau ketika udah selesai sholat gitu ya, mending ulang prosesnya dari awal ya, habis itu sholat. Karena lebih baik sholat dalam keadaan sempurna gitu. Wa hal laha an tusalliya ba'da inqita'id dami idza i'tadat inqita'id dami wa 'audahu. Apakah dia itu wajib sholat lagi setelah inqita' dam istihadahnya? Setelah dia tahu ya, bakal muncul lagi darah istihadahnya gitu ya. Apakah dia wajib ngulang sholatnya? Gitu. Apakah dia wajib sholat lagi gitu maksudnya? Al jawabu annaha laha an tashra'a fi sholati idza tadat 'audat dami an qurbin aw akhbaraha thiqatun 'arifun bi 'audihi an qurbin thumma in lam ya'ud damu an qurbin bana butlan wudu'i wa sholati. Wa idza lam ta'tad 'audat dami ba'da al-inqita'i bima yasa'u wudu'an wa sholata aw lam yukhbirha 'arifun bi 'audihi an qurbin fala yajuzu laha an tusalliya bi hadzal wudu'. Ya agak rumit. Ini dari foto tulisannya. Udah, usah. Misal, saya sederhanakan. Idza tawadda'at wan qata'a ad-damu ba'dahu hal laha an tusalliya bidzalikal wudu, gitu maksudnya. Amla, maka keadaan posisi seperti ini ada dua keadaan. Yang pertama, ketika Allah ta'tada audad dami ba'da inqita'ihi yalzamuha i'adatul wudu. Ihtimali husul syifa
minal istihadah. Yang kedua, anta'tada audad dam ba'da inqita'ihi. Sini ada dua keadaan. Ya'udu an qurbi la yasa'u sholat la yalzamuha i'adatu al-wudu. Li'anna zahira qawl istihadah. Ya'udu an bu'din berarti yasa'u sholat yalzamuha i'adatul wudu. لأنها وجدت وقتا يمكن وضوءها. Wassalata ala halatil kamal. Atas deh. Apa namanya sama ganti nggak ya? Semua ganti sih. Tapi kalau tadi kata dia membuang Ya, sudah selesai. Kesimpulannya untuk yang nomor ya, untuk poin terakhir tadi, misal ida kawat doat, misalkan ada perempuan yang sedang istihadah, dia udah wudhu, setelah itu inqita dalam istihadahnya, berhenti dalam istihadahnya setelah wudhu. Hal laha an tusalliya bidzalikal wudu amla? Apakah dia boleh sholat pakai wudu itu yang tadi? Kan ini udah inqita nih. Apa nggak boleh? Ada dua keadaan. Kalau nggak ada sebelumnya, Allah ta'tada audad dam ba'da inqita'ihi. Emang dari sebelumnya itu dia nggak tahu atau nggak pernah
ketika inqita itu bakal keluar darah lagi misal, gitu ya, nggak ada adanya, dia belum punya adanya, maka yalzamuha i'adatul wudu. Maka dia wajib ngulang wudunya baru boleh sholat. Berarti dihukumi wudu yang dia lakukan tadi batal wudunya. Karena setelah wudu inqita dan istihadahnya. Gitu ya. Karena apa? Yalzamuha i'adatul wudu lihtimali husuli syifa min istihadah. Karena ada kemungkinan baru selesai wudu dia udah sembuh dari istihadah. Ya udah mending sholat dalam keadaan suci. Gitu ya. Mending sholat dalam keadaan tidak tergolongkan mustahadah. Yang kedua, dikit sering kabel agak longgar. yang kedua, anta tada audat dam ba'da inqita'ihi. Ya. Dia udah tahu bahwasanya dia udah punya adah sebelumnya. Ketika udah wudu tadi, selesai wudu inqita. Dia udah tahu bahwasanya setelah inqita itu bakal ada darah lagi nanti, darah istihadah lagi, gitu ya. Maka di sini ada dua keadaan. Keadaan pertama, kalau darahnya ya'udu an qurbin, ya, kalau darahnya itu kembali lagi itu dalam keadaan la yas'u shalah. Dalam artian kembalinya cepat gitu loh. Dia nggak cukup untuk sholat, gitu ya. Maka la yalzamuha i'adatul wudu. Maka dia nggak wajib ngulang wudunya. Boleh sholat dengan wudu yang tadi. Karena apa? Li'anna dzahira baqa'il istihadah. Karena zahirnya dia sedang mustahadah. Yang kedua, ya'udu an qurbin. Kembalinya setelah 2 jam misalkan. Kan cukup banget tuh 2 jam untuk wudu lagi habis itu sholat. Maka yalzamuha i'adatul wudu. Wajib ulang wudunya. Kenapa? Li'annaha wajadat waqtan yumkinul wudu was shalah ala halatil amal. Nah, kita masuk ke ad-darsus sabi' sedikit. Biar nanti kita nggak lama-lama di akhir-akhir pertemuan membahas istihadah, karena rumit. Ad-darsus sabi'u al-mustahadatu fil haid. Idza 'abara ad-damu aktsarul haidi. Abara itu maksudnya yang tadi awas ya. Wa huwa 15 yawman fa fi hadhihi al-halati tusamma al-mar'atu mustahadatan. Ikhtalata haiduha bil istihadah. Fa hiya imma an takuna mubtada'atan aw mu'tadatan. Wa kullun minhuma taratan takunu mumayyizatan wa taratan takunu ghairu mumayyizatin. Wa imma an takuna mutahayyiratan wa sanufassilu al-hadits 'anha insyaallah ta'ala. Al-farqu bainal mustahadati wa bainal lati 'alaiha baqiyatut tuhrin. Apa bedanya wanita yang mustahadah sama yang laha baqiyatut tuhrin? Ya, sama yang 'alaiha baqiyatut tuhrin. Ini di sini kata-katanya al-farqu bainal mustahadati wa bainal lati. Ada yang bainanya diulang nggak? Ya. Diulang semua ya? Bainal mustahadah wa bainal lati. Wa bainal lati, bainal mustahadah wa bainal lati. Bainanya diulang semua. Ya. Al-afsah fil lughah Arabiyah. Ya. Baina itu nggak perlu diulang. Ya. Baina itu nggak perlu diulang. Jadi cukup al-farqu bainal mustahadati wal lati 'alaiha itu cukup. Gitu. Al-afsah ya. Apa bedanya wanita yang mustahadah dengan 'alaiha baqiyatut tuhur yang kemarin kita bahas itu, baqiyatut tuhur ya.
Apa masih ingat yang bakiyatu tuhar itu? Yang 16. taktamilu ya, yang iktimalan li aqalli tuhar itu kemarin. La budda an nusyira ila mas'alatin muhimmah. Apa? Wa hiya al-farqu bainal mustahadhah wa bainal mar'ati allati 'alaiha baqiyatu tuhrin. Karena ada bedanya nanti. Wa dzalika anna man ra'at aqallal haidi aw aktsarahu thumma qata'ad damu. Semisal ketika ada orang yang melihat aqallul haid aw aktsarahu thumma qata'ad damu, habis itu inqita' darahnya. Thumma 'adad damu ba'dal 15, lalu kembali lagi darahnya setelah 15 hari. Min maji'ihi awalan fahadihi laisat mustahadatan, maka ini bukan dikatakan wanita yang mustahadah, bal imra'atun 'alaiha baqiyatu tuhrin. Apa hukumnya? Annaha tukammilu aqallat tuhri bainal haidataini wa mazada fa huwa haidun jadid. Contoh biar gampang. Wa ilaika ba'dul amthilati. Sini aja. Misalun ra'atun salasata ayyamin daman. Nah, ada perempuan melihat darah 1 sampai 3. Ya, salasata ayyamin daman. Dam. Tsumma in qata'at 12 yawman. Habis itu setelah di hari ketiga berhenti darahnya selama 12 hari ke depan. Berarti dari hari keempat ke sampai 12 hari. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Guys. Dari 4 ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Benar. Berarti sampai 15. Nako. Berhenti darahnya. Berarti ya. Tuman qata'a 12 yauman. Tsumma ja'ad damu salasata ayyamin wa qata'a. Habis itu keluar lagi darahnya. 3 hari ya. Berarti di hari ke-16 sampai 18 jam. Fasalasatul akhiratu laysat haidun. Maka salasah al-akhirah 16 sampai 18 itu bukan darah haid. Kalau ini jelas ya haid ya. Haid. Yang terakhir bukan darah haid. Kenapa? Fasalasatul akhiratu laysat haidun bal damu fasadin takmilatan li aqalli tuhri bainal haidataini wa huwa 15 yauman. Karena udah di sini dia udah lewat daripada 15 hari masa haidnya. Maka jelas di sini dari hari ke-16 sampai ke-18 istihadah semua. Contoh nomor 2. Misalun law kanat 'adatuha 5 ayyam. Misal ada perempuan ada dia mengeluarkan darah haid itu 5 hari. Oke. Adanya 5 hari, ingat, adanya 5 hari. Fara'at salasata ayyamin daman, tapi dia cuma ngelihat 3 hari doang. Setelah itu inqita'. Ingat-ingat, adanya berapa? 5 hari. Tapi dia cuma ngelihat dari hari pertama sampai hari ke-3 dam. Ingat-ingat tuh. Tsumma in qata'a 14 yauman. Setelah itu dari hari keempat sampai 14 hari ke depan 17. Nako. Tsumma in qata'a 14 yauman. Tsumma ada 4 ayyamin wa qata'a. Habis itu darahnya kembali lagi dari hari ke-18 4 hari sampai 4 hari berapa? 18, 19, 20, 21.
dam. Tuma ada arba'at ayyamin wan qata'. Fa yaumun minal arba'atil ayyami damu fasad. Maka darah ini darah fasad atau istihadah. Gitu ya. Takmilatan li aqallit tuhri minal ma'al arba'ata asyara. Fatasiru khamsata asyara yauman. Ya. Maka di sini jelas damnya darah di sini haid ya. Fatasiru khamsata asyara yawman tsumma thalathatul ayyamil baqiyatu haidun jadid wa hakada. Gimana kemarin hitungnya? Nah, pokoknya dulu dia berapa? Berapa hari nih? 14 sampai 17? 14. 14 tambah berapa biar rasio 15? 1. Kita lihat dulu di sini. Ini berapa totalnya? 4. Ya. Berarti 4 ya. Dikurang 1. Satunya di sini darah fasad. Fasad dong. Baru sisanya darah haid jadi. Itu ya. Jelas enggak? Berarti 1 hari Jelas orang. Jelas enggak? Bisa kemarin masuk gitu. Wajib sholat. Di masa fasad wajib sholat. Masih ada yang belum paham terkait hitungan-hitungan baqiyatul tuhar? Terus pertanyaannya, lalu bagaimana dengan adahnya? Adahnya bukannya 5 hari, ya kan? Adahnya dia mengeluarkan darah haid 5 hari. Ternyata dia cuma lihat 3 hari. Nggak perlu melihat adahnya. Lihat di bulan itu. Keluarnya berapa hari? Oh, berarti dia punya adah baru. Jelas ya? Berarti dia punya adah baru. Dan itu yang bakal jadi ibroh untuk bulan ke depan. Untuk bulan depannya. Berarti saya punya adah, si perempuan tersebut punya adah 3 hari di bulan lalu. Bukan 5 lagi kayak bulan sebelumnya. Itu ya? Jelas gak? Ustaz, Oh, iya. tapi kalau ternyata di masa-masa haid setelahnya dia memang kembali ke adat 5 hari itu, apakah hukumnya menjadi berubah berpatok kepada adat yang lebih seringnya, atau tetap hukum takmilat tuharnya menggunakan masa waktu? Ntar, itu di pembahasan selanjutnya itu ada. Aman. Itu akan dibahas. Adah itu biasanya kembali 3 bulan sekali. Adah itu biasanya kembali 3 bulan sekali. Misalkan adahnya di bulan ini 3, bulan depan 5, bulan depannya lagi 7. Biasanya di bulan keempat itu kembali lagi ke kayak awal, 3 lagi. Habis itu di bulan ke 5-nya 5. Habis itu di bulan ke-6-nya jadi 7. Biasanya gitu. Ntar kita bahas. Sampai sini ada pertanyaan? Itu ya, itu contoh daripada imra'atun laha baqiyatut tuhrin. Hadhihi ba'dul amthilati wa yuqasu 'alaiha ghairuha. Contohnya itu. Idza 'abarat damu 15 fahadi, kalau misalkan darahnya itu melewati 15, fahadihi mustahadatun ikhtalata haiduha bil istihadah, turaddu ila ihda suwaril mustahadah as-sab'in. Yaitu surah-surah istihadah, mustahadah yang sering banget disebutin sebelum-sebelumnya. Faturaddu ila suwaris mustahadah as-sab'in, faturaddu ila. Ini dia. Apa? Wahiyah al-mubtada'ah al-mumayyizah, al-mubtada'ah ghairul mumayyizah, mu'tadah mumayyizah, mu'tadah ghairul mumayyizah, mutahayyirah mutlaqah, mutahayyirah dzakirah lil waqti nasiyah lil adad, sama mutahayyirah dzakirah lil adad nasiyah lil waqti. Hada wallahu taala a'lam bissawab. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Bisa ada pertanyaan? Gak ada nih? Ya, ditunggu lah sambil mencerna. Atau masih ada yang belum paham tuh terkait hitung-hitungan itu? Gampang itu.
kalau hitung-hitungan darah haid istihadah tuh atau darah nifas nggak sebanyak hitung-hitungan 5 waris karena rumusnya dikit kalau di dalam fikih haid nggak sebanyak rumus-rumus yang ada 5 waris. 1/8, 1/2, 1/3. Aman ya? Udah kita tutup. Naktatul bihamdillah. Naqra kata-kata majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma Salli ala